Baik sahabat Shimizu, senang sekali bisa kembali berkolaborasi dengan Shimizu melalui channel Shimizu Official ya. Nah, dalam video kali ini saya akan membawakan tentang pompa air sumur dalam ya. Itu ada dua jenis ya. Di sini adalah pompa jenis jet atau seringkali disebut jet pump ya. Kemudian yang sebelah kiri saya ini adalah pompa jenis submersible. Nah, sahabat Shimizu, banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, kapan kita harus menggunakan pompa jenis sumur dalam ya? Sebetulnya pompa jenis sumur dalam itu baru kita butuhkan kalau kedalaman permukaan air sumur kita itu lebih dari 9 meter ya. Namun apakah dia bisa digunakan untuk sumur yang dangkal? Ya tentu saja bisa gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau kita ingin menggunakan pompa sumur dalam, mana sebaiknya? Apakah menggunakan jet pump aja atau submersible? Nah, di video kali ini kita akan bahas kelebihan dari kedua jenis pompa ini. Kita akan mulai dulu dari yang jet pump ya. Nah, sahabat Shimizu perlu ketahui ya bahwa kalau kita menggunakan jet pump atau pompa jet ya, maka kita juga harus menggunakan yang dinamakan mata jetnya, yaitu seperti terlihat di sini ya. Nah, mata jet ini dipasangkan dengan dua pipa yang terhubung sedemikian rupa ya. Jadi ini ada dua, ini akan dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian ya, untuk lokasi dari mata jet ini tentu saja harus dimasukkan ya, harus dicelupkan ke dalam sumur ya. Karena banyak juga yang menanyakan kepada saya, apakah boleh kalau mata jet ini tidak tercelup ke air sumur? Nah, sebetulnya kalau mata jet ini tidak terendam air sumur, maka performance dari pompa jet ini akan berkurang ya, dia tidak akan maksimum lagi gitu ya. Nah, apa sih keunggulan pompa jenis jet ini? Keunggulannya yang pertama, dia itu pemasangannya lebih simple ya, lebih mudah. Kenapa? Karena pompanya adalah terletak di permukaan tanah ya. Sedangkan yang perlu dimasukkan ke dalam sumur hanyalah mata jetnya seperti ini. Kemudian yang kedua, keuntungan lainnya yaitu kalau memonitor ataupun pemeliharaannya ya sudah pasti lebih mudah ya. Karena apa? Pompanya hari-hari bisa kelihatan oleh kita ya. Misalkan pompanya lagi macet ataukah pompanya lagi jalan, maka kita bisa melihatnya secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan bahas pompa yang kedua, yaitu jenis pompa submersible. Pompa jenis ini penggunaannya adalah dengan cara dimasukkan ke dalam air, yaitu dicelupkan ke dalam air sumur ya. Apakah tidak rusak? Tenang saja, karena memang pompa ini didesain untuk tahan air ya. Nah, keunggulan pompa submersible ini dibandingkan jet pump, yang pertama adalah efisiensinya, yaitu apa? Dengan tenaga yang kurang lebih sama, pompa ini bisa memompa air dengan debit yang jauh lebih banyak. Nah, sekarang sahabat Shimizu perhatikan ya, di layar saya tampilkan ada dua jenis pompa yang memiliki konsumsi daya yang kurang lebih sama, yaitu kita bandingkan antara jenis jet pump PC 375 bit dengan pompa submersible SPES 311 Kbit. Nah, dari hasil pengujian ya, kita bisa lihat ya dari grafik performance yang didapat ya. Dengan head yang sama yaitu di 40 meter ya, jenis pompa jet ini hanya mampu memompa 12 liter per menit, sedangkan pompa jenis submersible itu mampu memompa 31 liter per menit. Jadi cukup jauh ya perbedaan debit keduanya. Di head 30 meter yang jenis pompa jet pump ini menghasilkan debit 21 liter per menit, sedangkan yang tipe submersible ini mampu memompa hingga 50 liter per menit. Kemudian yang terakhir kita coba di head 20 meter, jenis pompa jet pump itu menghasilkan debit sebanyak 24 liter per menit, sedangkan jenis pompa submersible menghasilkan pemompaan 59 liter per menit. Nah, dari perbandingan kedua pompa tadi, dari sisi kemampuan memompa debitnya, itu jelas ya, terlihat sekali perbedaannya, bahkan ya sekitar 2 kali lipat lebih gitu ya. Nah, kemudian keunggulan yang kedua ya, pompa ini tidak membutuhkan casing sumur yang terlalu besar. Contohnya ya, dari pompa yang saya tampilkan di sini, ini ukurannya adalah 3 inci saja. Di mana dia itu bisa masuk ke dalam sumur bor yang casingnya hanya berukuran 3 inci ya. Sedangkan kalau jenis pompa jet ini, dia mata jetnya
segini besar, sehingga paling tidak ya sahabat Shimizu harus memiliki casing sumur berukuran 4 inci ya. Nah, kalau sahabat Shimizu di rumah mungkin memiliki sumur bor yang diameter casingnya itu kecil, yaitu hanya 2 inci, tenang saja, karena Shimizu juga memiliki produk yang berukuran 2 inci ya. Saya tampilkan di layar seperti ini ya. Nah, kemudian keunggulan terakhir ya, yang terakhir ini non teknis sebetulnya, tapi ya cukup bisa untuk jadi pertimbangan ya, yaitu apa? Jenis pompa submersible ini adalah anti maling ya. Kenapa anti maling? Karena sahabat Shimizu tahu sendiri ya, ini pemasangannya harus dimasukkan ke dalam sumur ya. Sedangkan pencuri kalau mau mencuri tentu saja cukup kesulitan, karena apa? Dia harus mengeluarkan pompanya dari dalam sumur ya, sehingga akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, kemudian terakhir sebelum saya tutup ya, sahabat Shimizu juga ada yang beberapa bertanya, Pak, bagaimana kalau saya menggunakan pompa sumur dangkal untuk memompa sumur dalam gitu ya? Tentu saja tidak bisa ya, karena apa? Pompa sumur dangkal itu biasanya kemampuannya terbatas ya. Dia hanya sampai kedalaman permukaan air sumur 9 meter saja maksimal ya. Nah, sekian dulu ya sahabat Shimizu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan sahabat Shimizu sebelum memilih jenis pompa sumur dalam yang cocok untuk kegunaan di rumah sahabat Shimizu sekalian. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.